mungkin kalian tidak akan bisa konsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Nah, untuk hari ini, Zahra ada yang tidak hadir? Ada Kania sakit. Kania sakit, ada suratnya nak? Ada Femi sakit. Femi juga sakit. Satu lagi Nasya izin. Nasya izin, Femi sakit, Kania sakit. Oke, baik, yang lainnya hadir? Hadir. Oke, jaga kesehatan ya nak. Ini cuaca berubah, banyak minum air putih. Apalagi mau mendekati bulan suci. Harus dijaga kesehatannya. Ibu mau buat dulu pretest. Ya, oke. Ibu mau buat dulu pretest. Ya, Nak ya. Oke, silahkan. Karena kan ibu sudah share juga materinya ya, Nak ya. Jadi coba kalian nggak perlu benar atau salah. Yang penting pemahaman kalian. Usahakan untuk tidak mengontek. Oke, baik. Sesuai dengan yang Ibu sampaikan minggu lalu bahwa hari ini kita akan masuk pada topik pembelajaran tentang jurnal penyesuaian. Nah, pasti kalian sudah ada yang baca-baca juga tentang jurnal penyesuaian. Jadi sesuai dengan situs akuntansi pada perusahaan dagang, hari ini kita akan masuk kepada ayat jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak didik kami boleh lihat di PowerPoint. Yang pertama, setelah menggali dari diri sendiri, mencari referensi dan berdiskusi, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan ayat jurnal penyesuaian dengan baik dan kemudian menganalisis transaksi penyesuaian dengan benar. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kita mau mengenal lebih jauh dulu tentang jurnal penyesuaian. Jadi ini sebenarnya kita mereview ya, Nak ya. Mereview karena kelas 10 kemarin kita sudah belajar mengenai jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Di kelas 11 kita diingatkan kembali untuk mengikuti materi tentang dagang, yaitu jurnal penyesuaian kepada perusahaan dagang. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah pencatatan untuk mengkoreksi saldo dari akun aset, kewajiban, dan modal agar menunjukkan nilai yang sebenarnya pada akhir periode pelaporan dan untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari satu periode dengan periode yang lain. Nah, itulah pengertian jurnal penyesuaian. Alasan mengapa perlu dilakukan pencatatan pada ayat jurnal penyesuaian adalah yang pertama, peristiwa atau transaksi yang tidak tercatat setiap hari karena tidak efisien untuk melakukannya. Jadi alasan yang pertama adalah tidak semua transaksi itu bisa kita catat setiap hari, ya Nak ya. Yang kedua, biaya yang tidak tercatat selama satu periode akuntansi tersebut karena mereka berakhir dengan berlalunya waktu sebagai akibat dari transaksi harian. Yang kemudian, poin yang ketiga, mengapa perlu dilakukan pencatatan ayat jurnal penyesuaian adalah item transaksi yang mungkin tidak tercatat atau belum tercatat. Jelas?
Oke, selanjutnya ada pun yang menjadi fungsi mengapa dilakukan penyesuaian adalah yang pertama, menghitung perkiraan nominal. Perkiraan nominal itu adalah pendapatan dan beban sebenarnya dalam periode terkait. Jadi menghitung pendapatan dan beban yang sebenarnya pada periode tersebut. Yang kedua, menetapkan saldo. Catatan pada akun buku besar di akhir satu periode tertentu, sehingga perkiraan saldo, kewajiban dan harta atau bisa disebut dengan saldo real menunjukkan pada jumlah yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, agar di akhir periode tertentu akun real yang berupa harta, kewajiban dan modal menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Sudah? Selanjutnya, apa tujuan dilakukannya penyesuaian? Yang pertama, setiap rekening real atau akun real, khususnya rekening saat dan rekening utang aset ya, rekening aset atau rekening utang menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Yang berikutnya, setiap rekening nominal, khususnya pendapatan dan beban, menunjukkan pendapatan dan beban yang seharusnya diakui dalam periode tersebut. Itulah yang menjadi tujuan dilakukannya penyesuaian. Jelas? Jelas, Bu. Nah, selanjutnya ada konsep penandingan dalam penyesuaian atau bahasa aslinya disebut dengan matching concept. Ya, karena prinsip penandingan ini mendukung pelaporan pendapatan dan beban terkait dalam periode yang sama. Kemudian konsep periode waktu atau time period concept menurut Harry, ini dikutip ya, pendapat dari salah satu ahli dalam bukunya, dia mengatakan bahwa konsep periode waktu adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa akuntansi menggunakan periode waktu sebagai dasar dalam mengukur dan menilai kemajuan suatu perusahaan. Oleh karena itu, setiap akun harus menunjukkan nilai aktualnya atau nilai terupdate dari setiap periode yang berlaku. Jelas? Jelas, jelas, Monogon? Jelas. Ada yang ngantuk? Enggak ya? Nah, ini kita mereview kembali. Di kelas 10 kita sudah pelajari akun-akun atau perkiraan-perkiraan jurnal penyesuaian dalam konsep periode waktu. Apa aja? Yang pertama adalah beban dibayar di muka. Dibayar, ini ada contoh soalnya ya, nah ada contoh perhitungan sederhananya. Dibayar sewa gedung untuk masa 1 tahun sebesar 6 juta. Nilai beban sewa dalam setiap periode adalah 6 juta dibagi 12. Kenapa? Karena 1 tahun itu adalah 12 bulan. Maka diketahui 500.000 lah per bulan yang menjadi beban sewa gedung tersebut. Nah, ini dilakukan mulai pembayaran itu adalah di bulan Februari. Oke. Ini adalah perhitungannya. Jelas? Jelas. Selanjutnya ada akun, ini akun-akun yang mengalami penyesuaian ya. Nah, yang berikutnya adalah pendapatan diterima di muka. Contoh soal sederhananya, diterima sewa gedung dari toko mawar untuk masa 1 tahun sebesar 12 juta. Nilai beban sewa dalam periode tersebut adalah 12 juta per 12 bulan. Ya, jelas? Karena 1 tahun itu 12 bulan, maka pendapatan sewanya adalah 1 juta. Oke, jelas? Jelas, Bu. Kita lanjut, ada pemakaian perlengkapan. Pada bulan Februari, saldo akun perlengkapan adalah 4.400.000. Sudah? Nah, pada akhir periode informasi menunjukkan perlengkapan yang masih tersisa sebesar 2.700.000. Dengan metode neraca, pemakaian perlengkapan adalah perlengkapan 4.400.000
dikurang berapa yang masih tersisa, yaitu 2.700.000, maka yang menjadi beban pada periode tersebut adalah 1.700.000. Jelas? Jelas. Ini mereview. Kemudian penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap ini menunjukkan bahwa beban penyusutan, ingat ya, kalau aset tetap dia mengalami depresiasi atau penyusutan karena dia hanya berkurang nilai ekonomisnya. Kemudian untuk periode Februari adalah 1.400.000. Berarti yang dicatat yang menjadi beban penyusutan pada aset tetap di bulan Februari adalah 1.400.000. Pengurangan nilai ekonomisnya 1.400.000. Prinsip penandingan akan mencatat pendapatan dan beban terkait dalam periode yang sama, yaitu dalam contoh soal ini adalah Februari. Adapun daftar perkiraan yang disesuaikan berdasarkan pemaparan sebelumnya, yaitu beban sewa gedung 500.000, beban penyusutan 1.400.000, beban perlengkapan 1.700.000, pendapatan sewa 1 juta rupiah. Jelas? Nah, berikutnya kita mau belajar tentang basis akuntansi. Ya, nah, nanti sesi tanya jawab di akhir ya. Basis akuntansi. Yang pertama ada dua ya, cash basic dan accrual basic. Yang pertama kita belajar dulu basis kas atau cash basic, merupakan teknik pencatatan di mana transaksi terjadi atau transaksi yang diakui setelah uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Contoh, beban dibayar di muka, ini contoh dari cash basic. Kemudian pendapatan diterima di muka, baru kemudian penyusutan aset tetap, kemudian pemakaian perlengkapan dan persediaan barang dagang. Sudah? Kita mau kenal lagi basis accrual. Basis accrual atau accrual basis merupakan teknik pencatatan di mana transaksi terjadi atau diakui meskipun uang belum benar-benar kita terima atau belum kita keluarkan. Itu accrual basic ya nak. Contohnya beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, dan cadangan kerugian hutang. Nah, ini adalah pengukuran atas perkiraan yang disesuaikan. Kita boleh lihat ya nak, perkiraannya atau akun-akunnya apa aja. Ada beban dibayar di muka, ada pendapatan diterima, ada pemakaian perlengkapan, ada persediaan barang dagang, dan ada penyusutan aset tetap. Kemudian kita boleh lihat pendekatan neracanya dan pendekatan laba ruginya. Pendekatan neraca yang diakui aset, kemudian pendekatan laba rugi yang diakui adalah beban. Nah, ini bisa kalian lihat ya nak dengan baik. Nanti soft copy-nya nanti ibu share ke WA group ya. Oke, selanjutnya itulah dia sekilas tentang jurnal penyesuaian. Ya nak, nanti ibu akan share materinya ya nak ya, untuk kalian boleh pelajari di rumah. Kita akan melanjutkan materi pelajaran mengenai jurnal penyesuaian, yang mana di sini kita menerapkan model pembelajaran problem solving berbantuan mapping. Jadi kalian nanti akan mengerjakan jurnal penyesuaian melalui pemecahan masalah dan menggunakan mapping. Oke, coba dilihat lembar kerjanya masing-masing coba. Coba dilihat yang mereka kirim, yang kayak gini. Pertanyaannya udah ada, baru main mappingnya juga. Udah, yang ilkesnya. Jadi contohnya kayak gini. Pertanyaannya, bagaimana membedakan pencatatan akuntansi berbasis kas dengan aktual dalam jurnal penyesuaian? Jadi kalian berdiskusi dan menyimpulkan jawaban, ditulis di LKS. Oke. Kemudian untuk mind mappingnya di sini kan nanti ada dia berupa kasus. Misalnya seperti ini, dia tentang akumulasi penyesuaian tentang akumulasi penyusutan, yang mana caranya itu di poin yang pertama kalian akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian.
Kemudian selanjutnya yaitu penyusutan aset tetap. Jurnal penyesuaian apa-apa aja. Baru sesuai dengan soal kalian. Misalnya soal kelompok berapa? Satu. Misalnya orang itu tentang penyusutan. Ditulis penyusutan. Kemudian ayat jurnalnya apa? Misalnya ini ayat jurnal akumulasi penyusutan adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan titik-titik. Ini tergantung dengan konteksnya. Apa aja kan hari itu mesin, ada juga peralatan, kendaraan, gedung dan lain sebagainya. Jadi kemudian di sini nanti kalian akan mengarahkan output dari jurnal penyesuaian ini arahnya kemana aja. Misalnya begini, beban penyusutan. Dia akan masuk ke laporan laboratorium sebagai penambah beban. Kemudian yang kreditnya akumulasi penyusutan, dia akan masuk ke laporan neraca sebagai penambah pengurang dari aset. Oke. Ini udah menurut kelompoknya masing-masing kan? Sudah. Oke. Di sini nanti Bapak akan membagikan lembar kerja untuk kalian dan kalian juga udah dipersiapkan perlengkapannya, gunting, penggaris, oke, coba dikeluarkan semua. Jadi ini menurutnya ya. Ini yang kalian.
Baik, semuanya udah siap? Oke, kita lanjutkan ke presentasi. Coba, yang sudah siap coba cuci tangan. Oke. Kelompok 1 yang mana? Oh yang ini. Oke, kelompok 1 udah siap? Oke, yang kelompok 2 udah siap? Oke, kelompok 2 dipersilakan. Pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Jadi yang pertama ada soal yaitu bagaimana pengaruh jurnal penyesuaian terhadap laporan keuangan. Jawabannya, pengaruh jurnal penyesuaian terhadap laporan keuangan adalah A. Pendapatan diterima di muka, yaitu perkiraan pendapatan dilaporkan ke laporan laba-rugi sebagai pendapatan operasi. Yang kedua, penyusutan aset tetap, yaitu perkiraan beban penyusutan aset tetap dilaporkan ke laporan rugi laba. Yang ketiga, pemakaian perlengkapan, yaitu perkiraan beban perlengkapan dilaporkan ke laporan laba rugi sebagai beban operasi. Jadi cara penyelesaiannya itu persediaan barang dagangan dengan pendekatan laba rugi, yaitu menghapus atau menutup persediaan. Menghapus atau menutup persediaan barang dagang akhir, yang dimana akunnya itu ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang awal. Ikhtisar laba rugi itu berada di laporan laba rugi dan persediaan barang dagang awal berada di laporan neraca yang akan pengurangan aset. Terus di mengakui persediaan barang dagangan baru itu ada ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar laba rugi. Yang persediaan barang dagang angkut itu berada di laporan neraca dan ikhtisar laba rugi berada di laporan laba rugi. Ini akan menambah aset. Coba tunjukkan terakhir. Oke, coba tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 4, saya persilakan. Selamat pagi teman-teman. Kami di sini mau menjelaskan tentang hasil diskusi kami dari kami kelompok 4. Ya, soal pertama adalah bagaimana pengukuran atas perkiraan dalam jurnal penyesuaiannya, yaitu pengukuran atas perkiraan dalam jurnal penyesuaian ialah ada terbagi menjadi 4. Yang pertama beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pemakaian perlengkapan dan persediaan barang dagangan. Dan selanjutnya akan dijelaskan teman-teman. Jadi jurnal penyusunnya itu kurang lebih seperti ini. Nampak kan teman-teman? Nah, jurnal penyusun itu terdapat di pendapatan diterima di muka yang terbagi menjadi 2 pencatatannya. Yang pertama itu pendekatan neraca dan yang kedua itu pendekatan laba rugi. Adapun pencatatannya menggunakan sistem pendekatan kaca itu, dia itu bertambah di laporan, dia itu ditulis dalam laporan arus itu adalah sewa diterima di muka yang menyebabkan liabilitas ataupun kewajiban itu berkurang. Lalu pencatatannya pada laporan laba rugi itu adalah pendapatan sewa yang menyebabkan pendapatan bertambah. Dan adapun pendekatan laba rugi dapat dilihat ya teman-teman. Nah, di pendapatan laba rugi, laporan laba rugi terletak pada pendapatan sewa, maka pendapatan sewanya itu pendapatannya berkurang. Nah, di laporan neraca, sewa diterima di muka itu terletak di laporan neraca menyebabkan liability-nya atau kewajiban itu berkurang. Oke, sudah paham? Oke, kasih tangan. Oke, saya sekarang. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke kelompok 3. Untuk kelompok 3 saya persilakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan sebelum mulai presentasi kami ada pantun buat kalian semua yang akan dibacakan oleh Ibu Sita. Jadi bantu bilang cakep ya. Iya. Ada gajah, ada unta. Ada gajah, ada unta. Suka sekali makan kelapa. Kami buka presentasi ini. Assalamualaikum semuanya. Halo.
lebih dibayar. Perkiraan beban dilaporkan ke laporan laba rugi sebagai beban operasi. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima. Perkiraan pendapatan dilaporkan ke laporan laba rugi sebagai beban operasi. Yang ketiga, beban dibayar di muka. Perkiraan beban dibayar di muka dilaporkan ke laporan neraca sebagai aset lancar. Ini gambar mapping kami ya teman-teman. Di sini ada jurnal penyesuaian pada pemakaian perlengkapan terbagi menjadi dua pencatatan, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Nah, untuk pendekatan neraca di laporan laba ruginya ada beban perlengkapan, bebannya bertambah. Dan untuk laporan neraca ada akun perlengkapan, yaitu asetnya berkurang. Untuk pendekatan laba rugi, di laporan laba rugi dia ada beban perlengkapan, bebannya berkurang. Dan di laporan neraca ada jurnal, ada akun perlengkapan, yaitu asetnya bertambah. Nih. Oke, coba tunjukkan. Sudah paham semuanya? Sudah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sudah paham kan? Oke, kasih upload. Oke, silakan. Saya bantu nih buat Betul lagi. Oke. biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kan, Pak. Oke, silakan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, Ibu berharap kalian dalam kondisi baik dan sehat dan juga bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, siapa yang tidak hadir hari ini? Alia, apa kabarnya, Nak? Gak ada keterangan? Oke, baik. Ada lagi selain Alia? Oke, tolong memberikan kabar atau informasi ke sekolah jika kalian punya halangan atau kendala sehingga tidak bisa mengikuti pembelajarannya ya. Nah, oke, baik. Sesuai dengan pemberitahuan ataupun yang disampaikan minggu sebelumnya, maka hari ini juga kita masuk ke materi jurnal penyesuaian. Sebelum kita masuk ke jurnal penyesuaian, Ibu ada pertanyaan pemantik yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Nah, jadi kalau kalian kira-kira bisa dijawab, tolong angkat tangan ya, konsentrasi dan fokus. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah, ini ada pertanyaan pemantik itu biasanya diambil dari kisah nyata, ya, bukan kisah nyata sih, artinya yang kontekstual ya, hal-hal yang sering terjadi, yang sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dia. Yang pertama, ini ada ilustrasi. Bu Ani, ini Bu Ani ya wali kelasnya ya, bukan Bu Cici. Bu Ani wali kelas 11 AKL 2 memerintahkan Winnie untuk mencatat setiap persediaan tinta spidol yang dibeli dan yang terpakai agar Bu Ani dapat memesan jauh-jauh hari sebelum habis. Pada awal tahun ajaran baru, yaitu 1 Januari 2024, Bu Ani membeli satu box tinta yang berisi 12 piece dan akan dilakukan pengecekan persediaan setelah 2 bulan sekali dengan persyaratan berikut. Yang pertama, jika sebelum pembelian bulan 1 Januari terdapat 2 botol tinta spidol, berapakah jumlah keseluruhan botol tinta yang tersedia pada awal bulan Januari? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa? Ya, Zahra. Sebentar ya, Nak ya. Ya, Zahra. Ya, silakan Zahra. Ada keseluruhan botol tintanya ada 14 botol tinta untuk anak,
sebelumnya kan dia udah ada 2 botol tinta, terus dia beli lagi 12 piece, jadi 12 ditambah 2 jadi ada 14 piece botol tinta. Oke, jadi jumlah keseluruhan botol tintanya itu pada awal bulan Januari adalah 14 botol. Persediaan yang ada ditambah dengan berapa yang dia beli ya karena ya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk siapa? Ya. Kemudian pemantik yang kedua, konsentrasi. Setelah 2 bulan berlalu, Bu Ani menyuruh Winnie untuk memeriksa botol tinta tersebut yang tersedia dan rata-rata sebulan jumlah botol tinta yang habis terpakai adalah 5 botol. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah botol tinta yang tersedia jumlahnya sama antara awal bulan Januari dan bulan akhir yaitu bulan Februari? Yang kedua, apakah pada pengecekan di bulan Maret dan pada pengecekan di bulan Maret berapakah jumlah botol tinta yang habis terpakai? Siapa yang bisa menjawab? Ya silakan Cun. Jadi itu jumlah awal bulan Januari dan dari bulan Februari itu berbeda Bu. Terus pengecekan di bulan Maret itu terdapat 10 tinta botol. 10 botol tinta. 10. Kenapa 10 botol tinta? Karena kamu setiap bulannya itu dia habis 5 botol. Jadi di Januari 5 botol, di Februari 5 botol, di Maret itu kan masih awal Maret kan itu dihitung. Jadi Januari 5 botol, Februari 5 botol, jadi 10 botol. Tepuk tangan untuk Cun. Oke, yang terakhir. Pertanyaan pemantik yang terakhir. Jika yang terpakai pada bulan Januari dan Februari adalah 10 botol, berapakah jumlah botol tinta yang tersedia atau yang tersisa untuk dimasukkan ke dalam catatan yang baru? Semangat. Jadi yang awal bulan itu kan 12 biji. Jadi di kurang 2 ditambah 2 dengan 14. Ya. Terus itu sisanya 10. Ya. 10 dikurang 2 10 dikurang 14 jadi 14 dikurang 10 jadi sisanya 4. Itu sisanya 4. Sisanya 4 berapa? pieces. 4 botol. Oke, kenapa kau gugup nak? Tepuk tangan. Oke, baik. Terima kasih anak-anak semua yang sudah berpartisipasi untuk pertanyaan pemantik pada hari ini. Ya, jadi kita akan langsung saja masuk diskusi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai jurnal penyesuaian. Yang mana di sini berupa LKS juga. Bisa dilihat. Di sini tersedia neraca saldo, kemudian ada juga soal dan pertanyaan. Neraca saldonya ini dari awal tahun. Soalnya yaitu pada tanggal 1 Februari 2024 dibeli perlengkapan sebesar 2.500.000. Sisa persediaan perlengkapan pada tanggal 31 Desember 2024 itu sebesar 1.500.000. Kemudian pertanyaannya bagaimana jurnal umum dari perkiraan di atas. Yang kedua, apa saja pengaruh jurnal umum terhadap neraca saldo awal. Yang ketiga, bagaimana jurnal penyesuaian untuk mengoreksi nilai akun dalam neraca saldo. Yang mana untuk pertanyaan pertama itu bagaimana jurnal umum. Oke, masuk ke sini. Mind mappingnya, jurnal umumnya itu yaitu di jurnal umum, pos jurnal umum di sini ada 3 pos. Baru yang B itu neraca saldo, yang C itu jurnal penyesuaian. Untuk jurnal umumnya itu tanggal 1 Februari sesuai dengan ilustrasi transaksi tadi. Kemudian jurnal penyesuaiannya itu yaitu jurnal umum perlengkapan pada kas. Perlengkapan debit, kas di kredit yaitu sebesar 3.500.000. Kemudian jurnal umum ini akan diposting, akan masuk ke neraca saldo. Yang mana perlengkapan ini sebagai penambah, maka di neraca saldo akan bertambah perlengkapan sebesar 3.500.000.
Kemudian kas masuk ke neraca saldo sebagai pengurang. Maka di neraca saldo yang mana kas sebelumnya pada awal tahun itu 24 juta dikurang 3.500.000. Maka sekarang neraca saldonya kasnya itu nilai nominalnya sekarang menjadi 20.500.000. Kemudian selanjutnya ke bagian yang perlengkapan. Perlengkapan ini akan masuk ke jurnal penyesuaian, yaitu tanggal 31 Desember 2024. Masuk ke jurnal penyesuaian, yaitu beban perlengkapan. Yang mana beban perlengkapan ini akan mengakui akun perkiraan perlengkapan menjadi beban, yaitu sebesar 2 juta. Kemudian untuk kreditnya, karena ini kan double entry, yang mana dalam pencatatan itu harus memasukkan dua sisi, debit dan kredit. Untuk kreditnya itu perlengkapan. Perlengkapannya ini sebagai pengurang, makanya dia posisinya di kredit atau melawan saldo normal dari perlengkapan. Yang mana sekarang perlengkapannya itu yaitu perlengkapan sebelumnya 3.500.000, sedangkan yang tersedia itu 1.500.000. Berarti yang sudah terpakai itu berapa? 2 juta. Oke, mungkin sekian dari penjelasannya. Untuk berikutnya sudah duduk berdasarkan kelompoknya kan? Oke. Bapak akan bagikan LKS. Kelompok berapa? Oke, semuanya sudah mendapatkan LKS kan? Oke, silakan dikerjakan. Baik, kita lanjut. Semuanya sudah siap kan? Sudah. Oke, yang mau maju berarti kelompok 6, baru kelompok 7 dan kelompok 1. Oke.
Kelompok 6 sudah bisa? Oke, silakan. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan membaca soal, yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 terdapat piutang sebesar 150 juta. Data penyesuaian menyebutkan bahwa kerugian piutang tak tertagih ditaksir 1% dari saldo piutang. Pertanyaannya yang A, bagaimana jurnal umum atas informasi di atas? B, apa saja pengaruh jurnal umum terhadap neraca saldo awal? C, bagaimana jurnal penyesuaian untuk mengoreksi nilai akun dalam neraca saldo? Nah, sekarang saya akan membaca jawaban dari poin A dan poin D. Itu piutang tak tertagih tidak dicatat dalam jurnal umum karena transaksi tersebut tidak berhubungan dengan basis kas maupun aktual, melainkan merupakan akun kontrak yang berfungsi sebagai pengurangan dari akun piutang usaha. Yang ini. Lalu jawaban yang C, piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih di debit akunnya beban kerugian piutang sebesar 1.500.000, yang di kredit cadangan kerugian piutang sebesar 1.500.000. Nah, cadangan kerugian piutang ini dapat 1.500.000 itu dari 1% dikali 150 juta, hasilnya 1.500.000. Coba tunjukkan. 1.500.000 dari 1% dikali 100. 150 Oke, juta. coba. Oke, kira-kira semuanya sudah paham? Sudah, Pak. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 7 saya persilakan untuk maju. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2024, Biro Perjalanan Karisma masih harus menerima pendapatan bunga sebesar 200.000. Pertanyaannya, A, bagaimana jurnal umum atas informasi di atas? B, apa saja pengaruh jurnal umum terhadap neraca saldo awal? C, bagaimana jurnal penyesuaian untuk mengoreksi nilai akun dalam neraca saldo? Nah, di sini saya akan membacakan jawaban dari poin A dan poin B. Pendapatan yang masih harus diterima tidak dicatat dalam jurnal umum karena transaksi tersebut sudah terjadi meskipun belum tercatat dalam neraca saldo. Perkiraan ini biasanya melibatkan 2 periode sehingga harus dicatat pada periode sekarang meskipun akan direalisasikan di periode berikutnya. Untuk poin A dan poin B. Nah, lanjut saya akan membacakan jawaban yang ada di poin C. Pada tanggal 31 Desember 2024, memperbarui nilai akun agar menunjukkan nilai aktualnya. Nah, pendapatan yang masih harus diterima yaitu ada di debit piutang bunga sebesar 200.000 dan di kreditnya pendapatan bunga sebesar 200.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baru selanjutnya kelompok 1. Oke, kelompok 1 Perkenalkan, kami dari kelompok 1, itu saya akan membacakan soal persediaan barang dagangan hasil perhitungan visi tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp 35 juta. Pertanyaannya apa saja? Pertanyaannya A, bagaimana jurnal umum atas informasi di atas? B, apa saja pengaruh jurnal umum terhadap neraca saldo awal? C, bagaimana jurnal penyesuaian untuk mengoreksi nilai akun dalam neraca saldo? Yang jawaban A yaitu jurnal umum persediaan barang dagang tidak masuk dalam pencatatan jurnal umum karena transaksi tersebut merupakan akumulasi, yaitu persediaan akhir sama dengan persediaan awal ditambah harga pembelian bersih dikurang harga pokok penjualan atau HPP. Contohnya seperti ini. Terus kemudian yang jurnal penyesuaian yaitu persediaan barang dagang dibagi menjadi 2, yaitu penghapusan debit ikhtisar atau laba rugi senilai 25 juta rupiah. Kreditnya yaitu persediaan barang dagang awal sama dengan 25 juta rupiah. Mengakuinya yaitu debit persediaan barang dagangan
akhir yaitu 35 juta rupiah, di kredit ikhtisar laba rugi 35 juta rupiah. Oke. Oke, kira-kira sudah paham? Paham. Ditanyakan? Tidak ada. Oke, kasih aplaus. Oke, sampai di sini untuk pembelajaran kita pada saat ini. Untuk pembelajaran selanjutnya akan kita lanjutkan di hari Senin. Oke, Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Siang, Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke. Gimana kabar? Sehat? Sehat. Sudah siap memulai pembelajaran hari ini? Siap. Oke, sekretaris mana? Yang hadir hari ini siapa? Masih ingat kan pembelajaran yang kemarin? Masih ya? Tentang jurnal penyesuaian perusahaan dagang, Pak. Mengenai jurnal penyesuaian perusahaan dagang, jurnal itu kan pencatatan. Penyesuaian atau adjustment itu apa? Tindakan korektif yang dilakukan perusahaan untuk memperbaharui setiap akun-akun yang ada di laporan neraca sebelum menyusun laporan keuangan. Termasuklah laporan posisi keuangan, pas laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, perubahan modal, yang terakhir arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu setelah menggali dari diri sendiri, mencari referensi dan berdiskusi. Peserta ini diharapkan mampu menjelaskan jurnal penyesuaian, menganalisis transaksi penyesuaian. Jadi sekarang kita menganalisis transaksi penyesuaian. Oke, di sini ada beberapa akun perkiraan yang memerlukan jurnal penyesuaian. Yaitu yang pertama, perlengkapan. Contohnya di sini, pada awal Januari 2024, nilai perlengkapan sebesar 6 juta dan pada tanggal 31 Desember 2024 atau akhir tahun, akun perlengkapan tersisa sebesar 2.500.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah awal bulan nih 6 juta, yang tersisa 2.500.000. Yang habis berarti 3.500.000. 6 juta dikurang 2.500.000. Maka jurnalnya itu apa? Oke. Kalau berdasarkan pembelajaran yang minggu lalu, berarti beban ini masuk kemana? Artinya laporan laba rugi, benar. Perlengkapan masuk kemana? Neraca sebagai pengurang, karena dia posisinya di kredit. Padahal kan saldo normal dari perlengkapan itu debit. Betul. Oke, yang kedua itu beban dibayar di muka. Pada tanggal 1 Juni 2024, perusahaan membayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 1.500.000. Maka pencatatan beban asuransi 31 Desember 2024 sebagai berikut. Ini kan 1 Juni dibayarkannya. Untuk 1 tahun. 1 Juni itu berarti bulan 6. Untuk 1 tahun. Berakhir harus tutup buku di Desember. Jarak antara Juni ke Desember itu berapa? Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 7 bulan ini udah terlalui. Karena di Desember ini harus tutup. Caranya itu kayak mana? Coba. 7 coba. 7 bulan ini udah habis atau masih belum habis? Sudah terlalui kan? Jadi perlu diketahui yang 7 ini namanya beban.
selebihnya itu yang belum dilalui itu namanya biaya. Jadi di sini kita harus menghapuskan biaya itu, asuransi itu berapa yang sudah menjadi beban. Kan tadinya 1.500.000. Itu yang dari awal, dari neraca awal. Jadi harus dihapuskan lah, nggak mungkin kan sesuatu yang udah habis daya manfaatnya masih dicatat terus. Kan harus dihapuskan. Kan laporan keuangan itu harus up to date. Oke. Jadi jurnalnya itu beban asuransi pada asuransi dibayar sebesar 875.000. Oke, di sini ada yang mau tanyakan? Oke, ini kan 7/12. 7 bulan per 12 bulan. 12 bulan ini adalah umur ekonomis, bukan umur, waktu atau masa dari berlakunya si premi asuransi. Masa berlakunya itu kan untuk 1 tahun, mana tadi? Itu 1 tahun, 1.500. Jadi 12 nya ini dari 1 tahun. Coba, misalnya 3 tahun, berarti di sini berapa? 36. 5 tahun? 60. Tapi memang dalam prakteknya jarang-jarang lah. Yang gak mungkin lah 5 tahun itu terlalu panjang kan. Biasanya kalau premi asuransi itu 1 tahun. Oke, lanjut. Pendapatan diterima di muka. Pada tanggal 1 Agustus 2024 diterima sewa untuk 1 tahun sebesar 7.500.000. Maka pendapatan sewa 31 Desember 2024 sebagai berikut. Di sini sewa yang sudah menjadi pendapatan. Sewa yang sudah menjadi pendapatan. Berapa? Kan di sini kan 1 Agustus. Coba 1 Agustus itu kan berarti Agustusnya masih terhitung penuh. Karena kan 1. Kecuali dibuat di situ 31 Agustus. Berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti sewa yang sudah menjadi pendapatan itu berapa bulan? 5 bulan. 5/12 dikali 7.500 sama dengan 3.145.000. Oke, 3.145.000. Coba yang disuruh. Coba jurnalnya apa? Ya, semua yang bagian Sewa diterima di muka, didebit sebesar 3.125.000. Pendapatan sewa dikredit sebesar 3.125.000. Oke, coba ya. Kalau masih ingat, sewa diterima di muka ini masuk ke mana? Pendapatan diterima di muka, nah, sebagai kewajiban. Kewajiban. Kan pendapatan diterima di muka itu sebagai kewajiban. Artinya hak sudah kita terima berupa uang kas masuk ke kas perusahaan. Tetapi jasa atau sewa itu belum berjalan, belum kita penuhi. Kewajiban kita belum kita sampaikan. Berarti itu kita kewajiban kan? Berarti paham kan? Oke, lanjut. Pendapatan yang masih harus diterima, masih harus diterima. Ini mirip-mirip dengan apa? Kita. Jadi kita punya hak yang masih harus kita tagih dari orang lain. Bisa kan? Oke, pada tanggal 1 Agustus 2024 dibeli surat berharga atau obligasi seharga 2 juta, bunga 15%, dibayar setiap tanggal 1 Agustus dan 1 Mei. Artinya untuk surat berharga obligasi ini bunganya itu yang 15% itu 2 kali pembayaran. Bunga ini kan termasuk apa? Bunga di sini. Pendapatan. Jadi itu dibayarkan 1 Agustus dan 1 Mei. Obligasi itu termasuk apa? Coba. Investasi. Itu sama dengan saham. Reksadana. Obligasi. Apa lagi?
Pernah dengar SUN? Surat anggaran. Dan mungkin banyak juga, ada juga investasi komoditi dan lain sebagainya. Oke, di sini pendapatan bunga belum diterima tahun 2000. Ini salah ya. 5/12 dikali 15% dikali 2 juta sama dengan 125.000. Oke, coba yang bagian ini dulu, yang bacakan ininya, ayat jurnal itu. Piutang Oke, yang ini ya. Kemudian beban yang masih harus dibayar, artinya ada beban yang masih harus dibayar. Beban berarti ini belum dibayarkan, harus dibayar. Oke, menimbulkan apa? Utang. Kalau tadi pendapatan yang masih harus diterima menimbulkan utang. Di sini pada bulan Desember 2024 adanya pembayaran gaji karyawan setiap 1 minggu sebesar 12 juta. Dibayar setiap hari Sabtu, di mana periode akuntansi untuk buku 31 Desember 2024 di hari Jumat. Maka perhitungan sebagai berikut. Gaji yang belum dibayar atau utang gaji selama 5 hari adalah 5/6 kali 12 juta sama dengan. Oke. Jadi sini oke, ada yang mau bertanya? Oh, enamnya dari masa si beban itu. Kan di sini ada 6 hari. Kan pembayaran gaji itu dilakukan, kan pembayaran itu ada per bulan, ada per minggu. Jadi ini per minggu. Padahal sebelum habis tutup minggu, sebelum pembayaran gaji pada hari terakhir dalam minggu itu, perusahaan harus menutup buku. Artinya perusahaan harus mencatat utang gaji. Karena kan artinya di sini bebannya itu harus diakui di laporan laba rugi. Padahal belum dilaksanakan. Paham kira-kira? Apa? Iya, hari. Oh, hari Minggu kan nggak itu ya. Kan masa kerja itu cuma Senin sampai Sabtu. Jadi gini, pembayaran gaji itu dilakukan setiap hari Sabtu, weekly, kan seminggu gitu. Oke, coba ya pelan-pelan, kan ini gitu. Sedangkan misalnya kan kalau pembayaran gaji dilakukan sekali seminggu hari Sabtu, berarti hari Sabtunya nanti jumlahnya apa? Beban gaji pada kas, beban bertambah, kas kurang. Sedangkan di kondisi ini berbeda. Perbedaannya apa? Sebelum hari Sabtu, perusahaan harus menutup buku. Menutup buku artinya apa? Membuat laporan keuangan, membuat apa? Salah satunya ini berpengaruh mana bebannya? Ke laba rugi. Berarti kan sebelum hari Sabtu laba rugi harus dibuat, laporan laba rugi kan di hari Jumat. Berarti yang telah menjadi beban di hari Jumat itu berapa? Itulah makanya dibuat 5/6. Kira-kira bisa? Tadi kas beban pada beban gaji pada kas. Ini beban gaji pada utang gaji. Jadi ini sebenarnya ada lanjutannya. Lanjutannya itu apa? Utang gaji nanti ini akan dilunasi di hari Sabtu. Jadi ini ke hari Sabtu. Karena kan nanti utang gaji ini nggak terhapus. Ini nggak masuk jurnal penutup. Karena kan ini bagian dari neraca. Akun-akun yang ada di dalam neraca itu enggak dihapuskan. Artinya itu akan lanjut ke periode berikutnya.
Jadi ini nanti akan dihapuskan setelah pelunasan. Itu kapan? Hari? Paham? Coba paham yang di sini? Paham? Oke, yang di sini paham? Lanjut ke F, penyusutan aktivat tetap. Di sini pada tanggal 1 Mei 2024 dibeli kendaraan dengan harga 26 juta. Taksiran manfaat kendaraan tersebut 5 tahun, nilai residunya 500.000. Maka perhitungan penyusutan adalah. Coba sebelum lanjut, ada yang mau bertanya? Oh, coba. Oh, oke, ini ada nominal 25.500.000. Oke. Jadi nilai bersih dari si kendaraan ini, kan kalau aktivitas stop itu ada kendaraan, apa lagi? Bangunan, mesin, peralatan, apa lagi? Tanah. Jadi di sini nilai ekonomisnya itu sama dengan nilai perolehan. Nilai perolehan itu nilai harga beli pada saat harga di mana perusahaan itu membeli si kendaraan ini. Oke, itu nilai perolehan namanya. Dikurang nilai residu. Tahu nilai residu ini? Nilai sisa. Jadi aktiva atau aset tetap itu tidak pernah pasti ada nilai residu, nilai. Misalnya meja ini, serusak-rusaknya meja ini sudah mungkin lakukan nilai. Pasti ada juga minimal kayu bakar, iya kan? Makanya di sini kendaraannya itu nilai residunya itu nilai sisanya itu baru perusahaan nanti menutup bukunya itu 500.000. Jadi nilai ekonomisnya itu selama 5 tahun adalah 26 juta dikurang nilai sisa berapa? Nilai bersihnya? Oke, bisa? Oke, lanjut. Penyusutan pertama itu berapa? Nilai ekonomis dibagi umur ekonomis 25.500.000 dibagi 5. Hasilnya 5.100.000. Kemudian dikerucutkan lagi. Tadi kan penyusutan per tahun, artinya dibagi 5 tahun. 5 tahun. Kan nggak tahu masa umur ekonomisnya. Ini penyusutan per bulan, artinya setahun itu berapa bulan? 12. Berarti 5.100.000 dibagi 12 sama dengan 425.000. Bisa? Oke. Jadi di sini ayat jurnal pensiunnya beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 3.400.000. Kemudian taksiran kerugian piutang. Adanya taksiran kerugian piutang usaha sebesar 10% di tahun 2024, di mana di neraca jurnal piutang usaha sebesar 70 juta. Taksiran kerugian piutang adalah 10% dikali 70 juta. Sama 7 juta. Ini paham kan? 10%-nya dari mana? Oke. Jadi gini, perusahaan itu memiliki kebijakan gitu, kebijakan di mana nanti dia ada periode waktu. Makin lama utang piutang tersebut, maka jumlah penyusutannya makin besar. Artinya kan nggak dilunasi gitu, padahal udah lama gitu. Artinya harus dihapuskan agar laporan perusahaan menunjukkan nilai-nilai yang sebenarnya, nilai aktual. Di sini ada persediaan barang dagangan. Ini yang terakhir. Oke. Pada awal Januari 2024 nilai persediaan barang dagangan sebesar 125 juta. Pada tanggal 31 Desember 2024 atau akhir tahun, akun persediaan barang dagangan hasil perhitungan fisik yang tersisa sebesar 150 juta. Maka jurnal pensiunnya yaitu di sini ada 2. Menghapus persediaan barang dagangan yang lama
mengakui persediaan barang dagangan yang baru. Jadi di sini untuk menghapus persediaan barang dagangan yang lama itu nilainya yang dari mana? Dari neraca saldo awal tahun. Awal Jadi di sini nilainya berapa? 100. Oke, menghapus artinya cara kita menghapus ke mana? Di jurnal penyesuaian. Di jurnal lah, sistem debit kredit. Melawan saldo normal dari si akun tersebut. Artinya kan di sini persediaan barang dagangan itu saldo normalnya di mana? Harus di kredit. Menghapus. Kan saldo normalnya di debit. Berarti kalau mau menghapus harus di kredit. Yang tadi positif harus di minuskan, dinegatifkan. Ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagangan senilai 125 juta. Kemudian jurnal berikutnya mengakui, yaitu persediaan barang dagangan akhir pada ikhtisar laba rugi sebesar 150 juta. Oke, semuanya sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin sekian dari presentasi kita. Kita akan lanjut ke proses diskusi. Oke, baik semuanya. Silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Sesuai yang sudah dibagi. Baik, di sini Bapak akan memberikan lembar kerja dari kalian semua mengerjakan itu dan masing-masing ditampilkan ke depan. Para yang kembali ke sini, oke semuanya lihat yang depan, kemudian yang hijau, nampak? Oke, jadi di sini ini misalnya contohnya itu bukan perlengkapan, jurnal penyesuaian pemakaian perlengkapan. Mana di sini menggunakan dua metode. Metode yang pertama itu neraca. Metode yang kedua itu metode pendekatan laba rugi. Jadi dia kalau di neraca itu dia diakui sebagai perlengkapan. Di laba rugi diakui sebagai beban perlengkapan. Kalau di neraca itu yang dikreditkan atau yang dihabiskan itu adalah perlengkapan. Sedangkan di laba rugi yang dihabiskan yang dikreditkan itu beban perlengkapan. Jadi di sini ada beberapa bagian, yaitu bagian yang pertama ada PDA, persamaan data akuntansi. Yang mana itu ada 55 poin, ada aset posisinya di debit, ada beban posisinya di debit. Kemudian ada kewajiban posisinya di kredit, modal posisinya di kredit, dan terakhir pendapatan di kredit. Baik, di sini lanjut ke ini tadi namanya klasifikasi perkiraan atau chart of account. Kemudian lanjut ke sini, bagian yang di sini butuh penyesuaian. Artinya ini di bagian mana? Neraca saldo awal. Ada juga yang membuat jurnal penyesuaian. Makanya jangan heran kalau ada jurnal penyesuaian dia dibuat beban perlengkapan pada kas atau perlengkapan kas. Itu pada saat pembelian. Oke, di sini misalnya yang di atas pendekatan ini, pendekatan neraca. Dia di jurnal umum atau di neraca saldo diakui sebagai perlengkapan. Di mana? Debit. Nilainya sebesar 5 juta. Sedangkan
setelah periode evaluasi berjalan, dia membutuhkan penyusutan. Yang dibutuhkan itu sebesar 1 juta. Artinya apa? Perlengkapannya anak kita itu sebesar 4 juta. Betul. Berapa? Coba tepuk tangan untuk si David. Jadi sini 4 juta, kemudian dia penilaian. Oke, kan kalau jurnal itu double entry. Artinya dalam sekali penjurnalan harus mengisi 2 sisi, yaitu sisi debit dan kredit. Oke, selanjutnya di sini kan 5 juta sisi debit. Dikreditkan itu 1 juta. Berarti yang masuk ke laporan keuangan atau saldo akhir itu berapa? 4 juta. Nilai bersih dari perbankan berapa? 4 juta. Dan kan beban perbankan berapa? 4 juta. Ini tadi kan, ini yang dibaca saldo awal 2 juta. Yang disebutkan atau yang dihapuskan yang 1 juta. Maka pada saldo akhir itu nilai bersih perbankan berapa? Sudah paham? Oke, bisa dikerjakan?
kita lanjut pembelajaran kita. Semuanya sudah siap mengerjakannya? Siap. Baik, kelompok 4 sudah siap? Siap. Oke, untuk kelompok 4 silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, di sini saya akan membahas soalnya. Yang pertama, pendapatan yang masih harus diterima sehubungan dengan jasa yang diberikan sebesar 1 juta rupiah. Penyelesaian masalah. B. Mengapa disesuaikan? Untuk mengakui pendapatan jasa dalam laporan laba rugi dan piutang usaha dalam laporan neraca. Yang Q. Pencatatan atas perkiraan apa yang akan disesuaikan? Pencatatan atas piutang usaha dan pendapatan jasa. R. Kapan disesuaikan? Pada tanggal 31 Desember 2024. S. Berapa jumlah nominal akun yang disesuaikan? 1 juta rupiah. T. Bagaimana proses penyesuaiannya? Gambar 4. Jadi ini gambarnya akun-akun yang disesuaikan ialah yang di debit ada aset dan beban, dan yang di kredit ada kewajiban modal dan pendapatan. Kita masuk ke butuh penyesuaian. Piutang usaha di debit sebesar 5 juta dan pendapatan jasa di kredit sebesar 49 juta. Kita masuk ke penyesuaian. Piutang usaha bertambah di debit sebesar 1 juta dan pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 1 juta. Hasil setelah penyesuaian, piutang usaha sebesar 6 juta di debit dan pendapatan jasa sebesar 50 juta di kredit. Oke, semuanya paham? Jelas di mana penambahannya? Jelas. Oke, sekarang feedbacknya. Oke, bisa tutup. Kurang lebih Sekian presentasi kami, kurang lebih kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok siapa lagi? Kelompok 2 udah siap? Oke, silakan. Kepada kelompok 2 saya silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Halo teman-teman. Halo. Kami di sini kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun penyesuaian di akhir periode adalah 1. Cadangan kerugian piutang untuk tahun 2018 ditetapkan 3% dari 1 piutang. Penyelesaian masalah. A. Mengapa disesuaikan? Agar nilai asuransi dibandingkan tercatat di buku besar sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta untuk mengakui beban asuransi dalam laporan laba rugi. B. Pencatatan atas perkiraan apa yang akan disesuaikan? Pencatatan atas asuransi dibayar di muka dan pengakuan beban asuransi. C. Kapan disesuaikan? Dibayar pada 1 Agustus 2024 untuk masa 1 tahun dan disesuaikan pada 31 Desember 2024. D. Berapa jumlah nominal akun yang disesuaikan? Penyesuaian atas asuransi dibayar di muka 5/12 kali 1.200.000 sama dengan 500.000. D. Bagaimana proses penyesuaiannya? Gambar 2. Jadi ada dua metode penyesuaian, yaitu pendapatan neraca dan pendekatan laba rugi. Yang butuh disesuaikan yaitu asuransi dibayar di muka di debit sebesar 1.200.000. Untuk penyesuaiannya, asuransi dibayar di muka di kredit sebesar 500.000 sebagai pengurang dan beban asuransi di debit 500.000 sebagai penambah. Untuk hasil setelah penyesuaiannya yaitu asuransi dibayar di muka di debit sebesar 700.000 dan beban asuransi di debit sebesar 500.000. Untuk metode pendekatan laba ruginya yang harus disesuaikan yaitu beban asuransi di debit sebesar 1.200.000. Untuk penyesuaiannya, asuransi dibayar di muka di debit sebesar 700.000 sebagai penambah dan beban asuransi di kredit sebesar 700.000 sebagai pengurang. Untuk hasil setelah penyesuaiannya yaitu asuransi dibayar di muka di debit sebesar 700.000 dan beban asuransi di debit sebesar 500.000. Oke, coba ditulis semuanya. Oke, yang di ujung udah paham? Yang di belakang? Paham? Oke, sudah. Oke, mungkin sekian kasih aplaus. Hasil diskusi dari kelompok 2 yang Baik, kelompok siapa lagi yang sudah siap? Kelompok ini bisa? Siap?
dijelaskan oleh bacaan soal. Ini bacaan soal Alexander Tiago. Soalnya adapun penyesuaian di akhir periode sebagai berikut. Cadangan kerugian piutang untuk tahun 2018 ditetapkan 3% dari saldo piutang. Penyelesaiannya, mengapa disesuaikan? Pencatatan atas perkiraan apa yang akan disesuaikan, kapan disesuaikan, berapa jumlah nominal akun yang disesuaikan, dan bagaimana proses penyesuaiannya. Jawabannya yaitu 1. A. Agar nilai piutang usaha yang tercatat di buku besar sesuai dengan kondisi sebenarnya serta untuk mengakui beban kerugian piutang dalam laporan laba rugi. B. Pencatatan atas cadangan kerugian piutang dan pengakuan beban kerugian piutang. Yang C, 31 Desember 2024. Yang D, saldo piutang dikali 3% sama dengan 5 juta, dikali 3% sama dengan 150.000. Yang E itu yang ini. Nah, di sini itu ada akun yang mengalami penyesuaian, aset, dan beban. Aset di penyesuaian, cadangan kerugian piutang terdapat di kredit sebesar 150.000, dan setelah di penyesuaian, cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 150.000. Di beban, penyesuaiannya beban kerugian piutang terdapat di debit sebesar 150.000, dan setelah disesuaikan beban kerugian piutang di debit sebesar 150.000. Coba ditunjukkan semuanya. Oke. Yang lain udah paham? Yang orang udah paham? Oke, demikian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi gimana? Oke, pagi menjelang? Siap. Gimana kabarnya? Baik. Oke, syukur semuanya. Jadi di sini yang tidak hadir sini. Oke, ya ditulis ya. Masih ya kan pembelajaran yang sebelumnya yang di sini? Masih. Oke, jadi kita lanjut di hari ini mengenai jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Mengenai apa? Penyesuaian perusahaan dagang. Oke, jadi kita langsung di sini melalui ilustrasi. Pada 1 Januari 2019, Winnie berencana membongkar tabungannya. Siapa? Winnie membongkar tabungannya untuk membeli smartphone seharga 3 juta. Hal ini bukan tanpa alasan karena COVID-19 seluruh sekolah diharuskan untuk belajar secara daring. Jadi ini mungkin diambil dari kasus yang kemarin. Maksudnya COVID-19. Kalian juga kemarin masak? Iya Pak. Semua juga daring ya? Iya Pak. Oke. Jadi di sini oleh karena itu smartphone menjadi kebutuhan utama dalam menunjang pembelajaran dengan prasyarat berikut. 1. Jika Winnie membeli smartphone pada 1 Januari 2019, pertanyaannya, apakah smartphone dapat digunakan lebih dari 1 tahun? Dapat Pak. Oke, coba. Dapat Pak, karena dia ada peralatan bukan perlengkapan yang harus pakai. Oke, jadi kalau perlengkapan itu kurang dari 1 tahun. Misalnya di hitungan Bu. Nah, sedangkan perlengkapan itu melebihi 1. Oke. Baru di sini pertanyaan B.
tahun 2022 dikeluarkan kebijakan bahwa seluruh sekolah diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka dan untuk mengembalikan tabungan yang berkurang. Sebelumnya Winnie berencana untuk menjual kembali smartphone. Pertanyaannya, apakah kondisi smartphone masih sama dengan kondisi pada saat awal kuliah? Oke, siapa yang mau menjawab? Betul? Oke. Tidak, Pak. Karena kan udah habis pemakaian. Oke, udah digunakan. Oke, betul. Kemudian, apakah harga jual smartphone masih sama dengan harga pada saat awal kuliah? Kurang, Pak. Berarti tidak berkurang karena Nilai pasarnya. nilai pasarnya menurun. Iya. Oke, betul. Coba utang. Kenapa ini ternyata pandai juga? Iya, Pak. Contoh, ya. Oke, pertanyaan berikutnya, bagian C. Jika smartphone laku pada harga 1 juta rupiah, pertanyaannya, berapakah jumlah total yang disusutkan selama pemakaian? 2 tahun. Siapa? Oh, Jadi harga di harga handphone itu 3 juta. oke. Terus harga dia menjual handphone kembali 1 juta. Oke. Dan yang disusupkan selama pemakaian 2 tahun itu 3 juta dikurang 1 juta sama dengan 2 juta, Pak. Betul? Oke, mungkin untuk penjelasan sekian dan akan kita pertajam lagi di bagian diskusi.
kita lanjut pembelajaran kita. Semuanya sudah siap mengerjakannya? Siap. Oke. Hampir dari semua kelompok sudah siap. Siapa yang boleh maju? Kelompok? Baik, kepada kelompok 3 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. Soalnya akan dibacakan oleh Nisa. Yang pertama, gaji karyawan sebagian kantor yang masih harus dibayar sebesar 1 juta. Penyelesaian masalah. A. Mengapa disesuaikan? Untuk mengakui beban gaji kantor dalam laporan laba rugi dan utang beban dalam laporan neraca. B. Pencatatan atas perkiraan apa yang akan disesuaikan? Pencatatan atas beban gaji kantor dan utang beban. C. Kapan disesuaikan? Pada tanggal 31 Desember 2024. D. Berapa jumlah nominal akun yang disesuaikan? 1 juta rupiah. E. Bagaimana proses penyesuaian? Akun yang mempengaruhi yaitu beban gaji kantor dan utang beban. Nah, di butuh penyesuaian beban gaji kantor di debit sebesar 3.750 dan utang beban di kredit sebesar 14 juta. Lalu penyesuaian itu masing-masing akun sebesar 1 juta. Beban gaji kantor di debit 1 juta dan utang beban di kredit 1 juta. Akun yang mempengaruhi penyesuaian yaitu beban gaji kantor dan utang beban. Beban gaji kantor di debit sebesar 3.750 dan utang beban di kredit sebesar 14 juta. Yang nominal yang mempengaruhi penyesuaian itu sebesar 1 juta, beban gaji kantor di debit 1 juta, utang beban di kredit 1 juta. Nah, setelah penyesuaian karena debit juga kredit itu ditambah 3.750 ditambah 1 juta. Jadi hasil beban gaji kantor di debit sebesar 4.750. Nah, penyesuaian di utang beban juga 1 juta, kredit jumlah kredit itu ditambah. Jadi utang bebannya 14 juta ditambah 1 juta, utang beban di kredit hasilnya 15 juta. Ini semua. Coba semua tunjukkan ini. Sudah paham? Jelas? Berikan keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, untuk kelompok 5 sudah siap? Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Minta perhatiannya sebentar ya. Nah, di sini kami akan membahas soal yaitu taksiran umur ekonomi aset tetap bangunan adalah 20 tahun. Semua aset tetap ditaksir tanpa nilai sisa dan disusupkan dengan metode garis lurus. Nah, pertanyaan yang A, mengapa disesuaikan? Nah, disesuaikan agar nilai bangunan yang tercatat di dalam buku besar sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta untuk mengakui beban penunjukan bangunan dalam laporan laba rugi. Yang B, pencatatan atas perkiraan apa yang akan disesuaikan? Nah, pencatatan atas akumulasi penunjukan bangunan, pengakuan beban penunjukan bangunan. C, kapan disesuaikan? Nah, jadi disesuaikan pada tanggal 31 Desember 2024. D. Berapa jumlah nominal akun yang disesuaikan? Biaya penunjukan sama dengan biaya perolehan aset kurang nilai residu per masa manfaat aset sama dengan 75 juta per 20 sama dengan 3.750. Nah, jadi yang bagiannya itu adalah bagaimana proses penyesuaiannya. Jadi proses penyesuaian dari akumulasi penyusutan bangunan itu bisa kita lihat sendiri gambarnya seperti ini. Nah, jadi di sini yang mempengaruhinya itu adalah aset dan beban. Nah, aset itu akan mempengaruhi pada penyesuaian itu menjadi akumulasi penyesuaian bangunan yang telah tadi kredit sebesar 3.750.000. Lalu yang di debitnya adalah itu dia berkurang karena aset telah berkurang. Tetapi kalau misalnya yang di debitnya itu yaitu beban penyusutan bangunan yang telah tadi debit sebesar 3.750 yang bebannya akan bertambah. Nah, setelah penyesuaian dia akan melakukan penyatatan yaitu akumulasi penyusutan bangunan yang telah tadi kredit sebesar 3.750 dan di debitnya beban penyusutan bangunan yang telah tadi debit sebesar 3.750.
Seperti itulah proses pencatatan dari akumulasi penyusunan bangunan. Coba semuanya dilihat. Bisa? Paham? Paham. Oke. Presentasi dari kami. Oke, untuk kelompok 8 sudah siap? Oke, silakan. Halo gitu teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Jadi kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Kepada Melika dan juga Jafira, saya persilakan. Yang pertama, persediaan barang dagangan hasil perhitungan fisik tanggal 31 Desember sebesar 150. Penyelesaian masalah. A. Mengapa disesuaikan? Karena agar nilai persediaan barang dagangan yang tercatat di buku besar sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan menghapus PDL awal atau pencatatan lama dan menghapus PDL baru. B. Pencatatan atas perkiraan apa yang akan disesuaikan? Pencatatan atas persediaan barang dagangan dan pengakuan ikhtisar labelnya. C. Kapan disesuaikan? Pada tanggal 31 Desember 2024. D. Berapa jumlah nominal akun yang disesuaikan? Sebesar Rp150.000. E. Bagaimana proses penyesuaiannya? Jawabannya terdapat pada gambar bagan ke-7 yang berdasarkan oleh ini. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan dari gambar bagan ke-7. Adapun pencatatan persediaan barang dagangan yang letaknya di debit sebesar 125 juta yang termasuk dalam akun aset itu dilakukan dua pencatatan, yaitu pencatatan pada saat menghapus persediaan barang dagangan yang lama dan juga pencatatan saat mencatat persediaan barang dagangan yang baru. Pencatatan untuk menghapus persediaan barang dagangan yang lama itu pada jurnal penyesuaian, ikhtisar laba rugi bertambah di debit sebesar 125 juta dan persediaan barang dagangan awal bertambah di kredit sebesar 125 juta yang menyebabkan pada jurnal setelah penyesuaian itu ikhtisar laba ruginya berada di debit sebesar 125 juta dan persediaan barang dagangannya menjadi 0 rupiah. Untuk pencatatan persediaan barang dagangan yang baru, pada jurnal penyesuaian dicatat persediaan barang dagangan akhir bertambah di debit sebesar 150 juta dan ikhtisar laba rugi berada di kredit sebesar 150 juta yang mengakibatkan setelah penyesuaian persediaan barang dagangan akhir menjadi 150 juta berada di debit dan ikhtisar laba rugi berada di kredit sebesar 150 juta. Sekian penjelasan dari kami ucapkan banyak terima kasih. Baik, di sini kita sudah siap melakukan diskusi kelompok yang mana berakhir juga lah tentang materi jurnal penyesuaian. Oke, di antara yang di sini ada yang bisa menyimpulkan? Jadi penyimpulan dari jurnal penyesuaian adalah pencatatan akuntansi sebagai tindakan korektif untuk memperbarui nilai nominal yang ada di laporan keuangan periode sebelumnya atau awal periode sehingga laporan keuangan up to date atau terupdate. Baik, terima kasih kepada Cut. Mungkin sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi berikutnya kita membahas mengenai jurnal neraca. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semuanya. Siap, Pak.